Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai teori kedaulatan rakyat menurut Cicero yang disusun oleh Desi 18.080, Marsha Mardia 18.126, Dinda Puspita 18.084, Teddy Supriyadi 18.344, dan Neng Dini 18.353. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Filsafat hukum pada zaman kuno akhir dipahami dalam kaitannya dengan hukum Romawi. Marcus Tullius Cicero yang merupakan seorang tokoh berpengaruh selama periode penuh ini sebagai keturunan dari keluarga kaya, tetapi bukan keluarga yang mapan secara politik. Ia belajar hukum di bawah ahli hukum Macius Scaevola dan memperoleh pengaruh pribadi melalui keterampilan retorikanya dan keberhasilannya di pengadilan hukum. Pengaruh pribadi melalui keterampilan retorikanya dan keberhasilannya di pengadilan hukum, Cicero membela Republik Romawi sebagai konstitusi campuran tanpa paralel dan belajar filsafat di Athena, bergaul dengan para intelektual Yunani di Roma, dan mempopulerkan filsafat Yunani di antara rekan-rekannya. Cicero di akhir hidupnya dipaksa mundur dari politik. Dia menulis kesepakatan dialog belajar dengan filsafat hukum, termasuk Ondati, On the Commonwealth, dan The Laws, dua yang terakhir dimodelkan setelah dialog Platon. Dia mengkritik ahli hukum tradisional karena berkonsentrasi pada hukum tertentu dan mengabaikan pertanyaan tentang sumber hukum dan keadilan. Marcus Cicero adalah seseorang orator atau seseorang pembicara, penulis, filsuf, pengacara, dan pemimpin politik Romawi yang terkenal. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang terkenal pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad kedua dan merupakan salah satu tokoh pada zaman periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Cicero hidup sejaman dengan Sulla, Pompei, dan Julius Caesar. Cicero lahir di Arpinium pada tahun 106 sebelum Masehi dan meninggal di tahun 43 sebelum Masehi. Cicero mendapatkan pendidikan formalnya di Roma, Italia. Di Roma, ia belajar retorika, filsafat, dan hukum. Selain di Roma, Cicero belajar retorika dan filsafat dengan orang-orang Yunani di Athena dan Rhodes. Orang-orang Romawi menganggapnya sebagai orator hebat dan gaya tulisannya memiliki pengaruh kuat dalam penulisan di dunia barat. Sebagai politis dan filosofis, pendiriannya melawan pemerintahan otokratis dan dukungannya terhadap pemerintahan republik juga berpengaruh. Saya lanjutkan. Cicero berasal dari keluarga beradab dan termasuk golongan tuan tanah, kendati tidak termasuk kelas sosial tertinggi. Meski begitu, ayah memastikan bahwa Cicero dan saudaranya, Quintus, memiliki guru terbaik di Roma. Pada usia 16, ia belajar hukum di bawah Mucius Scaevola, salah satu pengacara terbaik di Roma. Selama perang sosial 91-88 sebelum Masehi, perang antara Romawi dan kota-kota Italia lainnya mengenai hak kewarganegaraan. Cicero bertugas sebagai tentara untuk waktu yang singkat di bawah konsul Pompeius Stroba. Setelah perang, ia memulai karirnya sebagai pengacara. Pada tahun 82 sebelum Masehi, ia menunjukkan keberanian politiknya dengan membela Sextus Roscius, musuh dari sang diktator Sulla. Ia memenangkan kasus ini dan pergi ke Yunani untuk melanjutkan pendidikannya dan kembali ke Roma pada tahun 77 sebelum Masehi. Cerdas dan ambisius, ia mengikuti peta jalan Romawi menuju sukses. Bekerja melalui berbagai pekerjaan pemerintah. Pemerintah pertama kali menunjukkan sebagai kuestor atau administrator keuangan di Sisilia pada 76 sebelum Masehi. Tahun tersebut juga merupakan tahun di mana ia menikahi istri pertamanya, Terentia, meskipun pada akhirnya menjadi pernikahan yang tidak bahagia.
Ia selanjutnya melambungkan namanya dalam profesi hukum di tahun 70 sebelum Masehi. Saat ia berhasil mengadili Gaius Verres, mantan gubernur Sisilia, karena korupsi. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Cicero menjadi konsul, sebuah posisi yang memberinya kehormatan tertinggi dalam kelas Romawi. Seorang anggota bangsawan, akan tetapi waktunya sebagai konsul berbarengan dengan krisis bagi Republik. Sebagian besar tentara Romawi bersama Pompei di timur, sementara itu Catiline yang telah mencalonkan diri untuk posisi konsul dan kalah, telah menempatkan sebuah tentara bersama dengan harapan untuk mengambil alih pemerintahan. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana pandangan Cicero tentang hukum dan negara. 2. Bagaimana pemikiran Cicero sebagai filsuf. Selanjutnya, pandangan Cicero tentang hukum dan negara. Menurut Cicero, negara merupakan perkumpulan orang banyak yang dipersatukan melalui suatu aturan hukum berdasarkan kepentingan bersama, sehingga pengertian negara sebagai masyarakat moral sudah dilepaskan. Negara hanya merupakan masyarakat hukum, namun supaya benar dan pelaksanaannya, negara harus berpedoman kepada hukum alam dan memajukan kepentingan umum. Menurut Cicero, hukum yang benar, a true law, adalah adanya kesesuaian antara akal, regression, penalaran yang benar dengan alam. Hal ini merupakan kebutuhan universal, tidak berubah dan abadi kekal. Hukum yang benar akan memuat tentang perintah-perintah untuk pelaksanaan kewajiban dan berpaling dari perbuatan jahat dan larangan-larangan. Tidak ada perbedaan antara masa sekarang dan masa yang akan datang, tetapi tetap sama, abadi dan tidak berubah. Hukum yang akan sesuai untuk semua bangsa dan setiap waktu. Tuhan yang mengatasi kita semua. Dialah yang menciptakan hukum dan mengajarkannya kepada kita. Sekaligus juga Dia bertindak sebagai hakim. Hukum yang sejati adalah akal yang benar. Sesuai dengan alam, ia dapat dipergunakan secara universal, tidak berubah-ubah dan kekal. Next. Hukum alam bersifat menentukan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil di antara manusia dan di antara sesama makhluk di dunia. Karena alasan yang sama, hukum alam itu harus bersifat abadi, yakni harus berlaku di mana-mana bagi semua orang atau bangsa dan setiap waktu. Pahamnya, percaya adanya hukum alam yang merupakan dasar abadi dari hukum dan keadilan. Hukum alam merupakan wujud dari perintah Tuhan dengan sifat rasional dan sosial manusia, berlaku dimanapun, tetap dan mengikat semua orang dari semua bangsa. Next, pemikiran Cicero sebagai filsuf. Cicero menyebut dirinya seorang filsuf dari akademik atau platonis. Namun hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatis Stoa yang sangat dipengaruhi Socrates. Dalam beragam, Cicero dapat dikatakan nyaris agnostik walaupun dia memiliki pengalaman religius mendalam, yaitu ketika ia berkunjung ke Eleusis pada saat kematian saudarinya. Tulia pada tahun 45 sebelum Masehi sebagai penulis, ia memosisikan dari sebagai seorang ateis kecuali dalam karyanya yang berjudul Somnium Scipionis atau mimpi-mimpi Scipio, berisi luapan perasaan religius, tepatnya terdapat pada bagian akhir De Republik. Sebagai seorang filsuf, Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya pada tahun 54 sebelum Masehi. Karya awalnya berjudul De Republik
dan diikuti Ligius pada tahun 52 sebelum Masehi. Tulisan tersebut berisi tafsiran tentang sejarah Romawi yang diteropong dengan sudut pandang teori politik Yunani dalam kondisi politik yang carut-marut dan yang membuat setiap orang menderita, yaitu ketika perang sipil terjadi, perang yang juga merenggut nyawa saudari tercintanya. Cicero mencurahkan seluruh energinya demi menghibur diri atas duka dengan aktivitas menulis secara banyak karya yang ia selesaikan selama 2 tahun masa kehilangan tersebut. Di antaranya ialah yang A, De Academia, yang B, De Fibinius, yang C, De Tusculan Disputation, yang D, De Natural Derum, yang E, De Divination, yang F, De Fato, yang G, De Officis, dan yang terakhir yang H, De Amicitia. Kecuali karyanya yang berjudul The Offices, Cicero tidak pernah mengklaim bahwa tulisan-tulisannya merupakan tulisan otentik dari dirinya. Dalam suratnya kepada Atticus, ia mengatakan karya-karyaku merupakan transkrip aku secara sederhana hanya menyumbang kata-kata dan aku mencukupkan diri dengan hal itu. Selanjutnya, tujuan Cicero itu adalah menyediakan ensiklopedia filsafat bagi Romawi. Negara yang ia cintai, bentuk yang ia pakai merupakan dialog dengan gaya yang lebih dekat kepada Aristoteles daripada Plato. Secara personal, Cicero adalah orang yang sangat cerdas dalam bernalar, bahkan mampu memakai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sebagai pemacu karya-karya filsafatnya. Bukan hanya alasan personal yang membuat ia merampungkan jumlah karya, namun kutipan dari The Nature berikut memperlihatkan keprihatinan yang lain. Tanpa aktivitas publik yang aku tanggung, jabatan atau tugas resmi kemasyarakatan dalam situasi politik diktatorial yang tak terelakkan, berpikir bahwa tindakan patriotisme dengan menjelaskan secara rinci filsafat kepada para sesama warga negara sebagai tindakan evaluasi yang sungguh-sungguh kepada negara terhormat dan suci, yaitu demi sebuah ekspresi subjek warga negara yang luhur melalui literatur Latin. Di sini juga ada kesimpulan, menurut Cicero, negara merupakan perkumpulan orang banyak yang dipersatukan melalui suatu aturan hukum berdasarkan kepentingan bersama. Sehingga pengertian negara berbagai masyarakat moral sudah dilepaskan. Hukum yang benar akan memuat tentang perintah-perintah untuk melaksanakan kewajiban dan berpaling dari perbuatan jahat dan larangan-larangan. Hukum alam bersifat menentukan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil di antara manusia dan di antara sesama makhluk di dunia. Cicero membuat dirinya seorang filsuf dari akademik atau platonis. Namun, hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatis Stoa yang sangat dipengaruhi Socrates sebagai seorang filsuf.
Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya pada tahun 54 sebelum Masehi. Tulisan tersebut berisi tafsiran tentang sejarah Romawi yang diteropong dengan sudut pandang teori politik Yunani, kecuali karya yang otentik dari dirinya. Dalam surat kepada Atticus, ia mengatakan karya-karyaku merupakan transkrip. Aku secara sederhana hanya menyumbang kata-kata dan aku mengucapkan diri dengan hal itu. Tujuan Cicero adalah menyediakan ensiklopedia filsafat bagi Romawi, negara yang ia cintai. Jika ada yang terheran-heran mengapa aku mempercayakan setiap refleksi menjadi tulisan pada tahap hidup yang ini, aku dapat menjawabnya secara sederhana. Terima kasih, sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.